Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kembali bersama kami di kajian playlist kisah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di video sebelumnya kita sudah membahas kisah awal mula daripada sahabat Amr bin Jamuh dan siapakah beliau dan bagaimana posisi beliau saat itu. Kita sudah mulai masuk pada fase ataupun pada masa di mana beliau telah menginjak usia 60 lebih dengan keadaan fisik yang agak mulai melemah, kaki beliau sudah pincang. Saat itu beliau belum masuk Islam. Seperti di video sebelumnya kita telah membahas apa yang telah disodorkan oleh anak-anaknya. Ternyata ketiga anak beliau ini, Muawwadh, Khalad dan Mu'adz, telah merencanakan sesuatu bersama teman mereka yang kita sebutkan pada video sebelumnya, tidak lain adalah Mu'adz bin Jabal. Mereka berempat ini tahu bahwasanya ayah mereka, ayah ketiga orang ini bersama Mu'adz bin Jabal, Amr bin Jamuh, tidak akan masuk Islam sampai dia mendapatkan jawaban dari Tuhannya, Manat. Sehingga mereka pun ketika malam merencanakan sesuatu masuk ke ruangan Manat, dan mereka berempat menggotong. Pemuda-pemuda ini mengangkat Manat yang terbuat dari kayu tersebut sehingga mereka membawanya ke tempat pembuangan sampah ke penduduk kota Madinah, dan mereka melemparkan patung Manat tersebut ke dalam hufrah Bani Salamah, yaitu sebuah kubangan sampah di mana kabilah Bani Salamah membuang sampah di situ. Sehingga patung berhala tersebut berkumpul, bergelimang dengan kotoran-kotoran, berbalut dengan kotoran, dan dengan senyap mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Keesokan paginya, ketika Amr bin Jamuh hendak bertanya kepada Tuhannya, dia tidak mendapati Tuhan ada di posisinya. Manatnya tidak berada di posisinya, sehingga wailakum, kurang ajar, celaka kalian. Siapa yang telah berani berbuat nista, berbuat kurang ajar kepada Manat Tuhanku? Dia pun mencari Manat di ruangan-ruangan sekitar rumahnya, di sekitar rumahnya pun tidak ada, dan dia keliling mencari Manat ini di kabilahnya, di desanya, dan sehingga akhirnya mendapati Tuhannya tersungkur di sampah Bani Salamah dengan keadaan yang begitu menjijikkan, berbalut dengan kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang lainnya. Akhirnya dia pun mengambil Tuhan Manatnya ini, kemudian dia cuci, dia sucikan, kemudian dia beri wangi-wangian, dan dia kembalikan ke posisi awalnya. Kemudian Amr bin Jamuh pun berkata, "Amma wallahi law a'lamu man fa'ala bika hadza la akhzaituhu." Demi Allah, jikalau saja aku tahu siapa yang berlaku kurang ajar ini kepadamu, wahai Manat, wahai Tuhanku, maka aku akan menyiksanya. Kemudian keesokan harinya, pada malam harinya, keempat pemuda ini melakukan hal yang sama. Mereka mengangkat Manat dan melemparkan dia kembali ke tempat kubangan sampah yang lainnya. Begitu terus berulang-ulang sampai beberapa hari setelahnya. Kemudian Amr bin Jamuh pun merasa lelah dan marah. Kurang ajar, di setiap malam aku mendapati Tuhanku tidak berada di tempatku. Kemudian setelah merasa lelah dan putus asa, Amr bin Jamuh pun mengambil pedang dan mengalungkannya pedang tersebut kepada Manat, patung Tuhannya ini, Tuhan patungnya ini. Kemudian dia pun mengatakan, "Ya Manat, inni wallahi, aku tidak tahu siapa yang telah berlaku kurang ajar ini kepadamu. Dan tetapi jikalau fa'in kana fika khairun fadfa'i syar'an nafsik." Kalau memang engkau mampu dan memang engkau ada kebaikan yang aku harapkan darimu, engkau tidak akan terhina seperti kemarin-kemarin, dan engkau pasti bisa mencegah, melawan tindakan kurang ajar ini dengan pedang yang aku kalungkan kepadamu. Wa hadza sayf ma'ak.
Kemudian dia tunggu sampai malam. Setelah tengah malam pun Amr bin Jamuh merasa lelah dan kembali ke tempat tidurnya. Fama in istayqana al-fityatu min anna syekh qad ghatta fi naumihi. Pemuda-pemuda yang 4 ini, ketiga anaknya Mu'adz, Mu'awwadz, Khallad dan juga Mu'adz bin Jabal temannya, mereka telah yakin orang tua ini sudah tidur. Kembali mereka mengangkatnya, dan di saat ini mereka tidak mengembalikan ke tempat sampah seperti sebelumnya, tetapi mereka membawa patung ini ke sebuah tempat yang mana di situ ada bangkai anjing. Kemudian patung Manat ini diikat bersama bangkai anjing tersebut dan dilemparkan di sumur sebelahnya yang sebelum-sebelumnya, yang mana sumur ini bahkan menjadi tempat kubangan aliran dari bagai pembuangan kaum Bani Salamah. Kemudian keesokan harinya Amr bin Jamuh pun terbangun dari tidurnya, dan seperti biasanya dia tidak mendapati Tuhannya Manat berada di posisinya. Dia pun kembali mencari. Setelah ditemukan, dia mendapati Tuhannya Manat terikat dengan bangkai anjing dengan bau yang sangat busuk, terkelungkup berbalut dengan kotoran-kotoran hewan yang begitu menyejikkan. Melihat hal tersebut, dia pun tidak mengambil Tuhannya Manat untuk kali ini, tidak mengangkat, dan bahkan dia membiarkannya. Dan kemudian dia kembali dengan membaca, melantunkan syairnya, wallahi lau kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wastabirin fi qaran. Demi Allah, jikalau saja kau ini Manat adalah Tuhan, memang pantas sebagai Tuhan, engkau tidak mungkin terikat dalam keadaan hina bersama anjing, bangkai anjing yang busuk membusukkan. Summa labisa an dakhala fi dinillah. Tidak lama setelah itu Amr bin Jamuh pun masuk ke dalam Islam. Dan ketika beliau menjadi seorang pemeluk agama Islam, beliau adalah seorang tokoh sebelumnya, di mana beliau juga memiliki kekayaan. Kekayaan beliau pun beliau berikan, sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan, kaum fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin mereka kaum fakir dan miskin dari kalangan Bani Salamah ataupun bukan. Mereka banyak yang datang meminta pertolongan kepada Mus'ab bin Umair. Sehingga Mus'ab bin Umair ini menjadi rujukan dari fuqara wal masakin yang saat ada di situ, dan mereka menjadikan Mus'ab bin Umair ini salah seorang tokoh sebagai panutan dari kaum Bani Salamah dan selain Bani Salamah. Pernah suatu saat beberapa orang dari Bani Salamah ditanya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka bertanya, wahai Rasulullah, berikanlah petunjuk kami, kepada siapa kami harus bertanya ketika kami tidak mendapati engkau, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, siapakah pemuka kalian, pemimpin kalian? Maka rombongan dari Bani Salamah ini mengatakan, pemimpin kami adalah Jaddad bin al-Aswad. Pemimpin kami adalah Jaddad al-Aswad, yang bernama Jaddad al-Aswad. Tapi sayangnya Rasulullah, pemimpin kami ini, Jaddad al-Aswad ini adalah seorang bakhil, seorang yang pelit. Sehingga lantas mendapatkan laporan yang seperti itu, Rasulullah pun menyampaikan, apa penyakit yang lebih buruk daripada pelit? Seorang pemimpin memiliki penyakit bakhil, pelit, kikir pada dirinya, maka dia lantas tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Bal amirukum Jaddad bin al-Abyad fahuwa Mus'ab bin Umair. Maka Rasulullah pun mengatakan, bersabda, pemimpin kalian bukanlah Jaddad bin al-Aswad, tapi Jaddad al-Abyad, seorang kakek yang putih, yang rambutnya juga sudah putih, banyak ubannya. Beliau tidak lain adalah Mus'ab bin Umair. Ini adalah pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Mus'ab bin Umair adalah seorang pemimpin dari kaum Bani Salamah. Pengakuan yang luar biasa karena kedermawanan beliau, karena Mus'ab bin Umair merasa
waktunya selama puluhan tahun, 60 lebih telah dia gunakan untuk menyembah berhala yang memang itu sebuah kebodohan. Bahkan dia malah telah menyesal kesalahan yang begitu banyak, sehingga beliau pun ingin menebus apapun yang beliau miliki dari harta, dari usia, dari materi, dari fisik, apapun ingin beliau curahkan untuk agama Islam yang dia cintai. Sehingga setelah dia Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair merasakan manisnya keimanan, maka beliau merasa bahwasanya usianya harus dihabiskan untuk berjuang dan mendakwahkan agama Islam dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak lama setelah itu datang masa peperangan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang lainnya mempersiapkan peperangan Uhud. Nah, Amr bin Jamuh adalah salah seorang yang ingin berangkat kepada peperangan tersebut. Amr bin Jamuh dengan usianya yang sudah 60 tahun lebih. Karena ketika anak-anaknya menyampaikan dakwah Mus'ab bin Umair, mereka mengatakan usia ayah kami sudah 60 tahun lebih dan kondisi fisiknya yang sudah seperti itu. Kemudian dia pun berkeinginan, Amr bin Jamuh berkeinginan untuk mengikuti perang Uhud ini, karena di peperangan Badar sebelumnya dia sudah terlewatkan, dan Amr bin Jamuh ingin ikut di peperangan Uhud kali ini. Dengan usianya yang seperti itu, dengan kondisi fisiknya yang seperti itu, tidak ada sama sekali keraguan di dalam hati Amr bin Jamuh, sehingga beliau pun mempersiapkan dirinya, hartanya, dan semuanya untuk mendaftarkan diri menjadi bala tentara Allah Subhanahu wa taala di peperangan Uhud. Lantas, bagaimanakah reaksi anak-anaknya daripada Mu'adz, Khalad, dan juga Mu'awwadz yang mendapati ayahnya yang sudah tua renta akan berangkat ikut perang? Bagaimanakah reaksi istrinya Hindun yang juga begitu sayang, mereka semuanya begitu sayang kepada ayahnya ini, yang dulunya mereka berharap sangat ayahnya ini, suaminya ini masuk ke dalam Islam. Namun setelah mereka mendapati pemimpin, kepala keluarganya masuk Islam, ternyata ayahnya ini ingin ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah reaksi keluarganya? Dan bagaimanakah respon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Mus'ab bin Umair yang sudah sepuh dan tua ini ingin ikut berperang? Maka hasilnya, kisahnya bisa kita ikuti bersama-sama pada video selanjutnya, bagaimana Mus'ab bin Umair ingin ketika menyebutkan namanya, mendaftarkan dirinya sebagai pasukan Allah Subhanahu wa taala untuk ikut berperang di peperangan Uhud. Tetap ikuti bersama-sama kajian channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat kelak bagi kita dan keluarga kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dekat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.